semuanya. Sebelumnya, pernah gak sih kalian ingin tahu bagaimana harga ditentukan di suatu negara? Atau mungkin kalian ingin tahu apa penyebab naik turunnya kegiatan ekonomi? Nah, di video ini kami akan mengajak kalian untuk lebih jauh memahami dinamika dalam perekonomian suatu negara. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Nah, fokus kami dalam video ini adalah mengenai dua pendekatan, yaitu analisis klasik dan analisis Keynes, di mana dua pendekatan ini memiliki perbedaan tentang cara kerja ekonomi. Kita bergeser di materi pertama, yaitu analisis klasik. 1. Permintaan agregat, tingkat harga dan perbelanjaan real. Kita mulai dari konsep permintaan agregat dan perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat atau agregat expenditure biasanya digunakan dalam model makro sederhana yang mengasumsikan harga dan suku bunga tetap. Sedangkan permintaan agregat menunjukkan suatu hubungan di antara tingkat harga dengan nilai real perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian. Nah, untuk membentuk kurva permintaan agregat, kita perlu melihat apa yang terjadi dalam perekonomian, yaitu ketika jumlah uang yang beredar, tetapi tingkat harga berubah. Kita membentuk kurva permintaan agregat ini menggunakan analisis model ISLM. Model ISLM digunakan untuk menunjukkan keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Jadi, misalnya, ketika tingkat harga naik, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang. Karena penawaran uang tetap, permintaan uang naik, suku bunga naik, investasi turun, output menurun, pendapatan nasional pun menurun. Makanya, kurva AD memiliki kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Yang menarik, bentuk dan kecenderungan kurva AD ditentukan oleh bentuk kurva IS dan LM. Semakin curam kurva LM atau IS, semakin landas kurva AD. Dan kurva AD bisa bergeser karena dua hal, yaitu perubahan belanja agregat dan perubahan penawaran uang. Misalnya, jika pemerintah menambah pengeluaran atau bank sentral menambah suplai uang, kurva AD akan bergeser ke kanan. Sekarang kita akan membahas sisi penawaran, yaitu kurva penawaran agregat atau AS. Ada beberapa pandangan berbeda tentang bentuk kurva ini. Yang pertama, pandangan klasik. Mereka percaya bahwa pasar tenaga kerja selalu seimbang dan ekonomi akan mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi kurva AS tegak lurus. Lalu, ada pandangan Keynesian sederhana yang menunjukkan bahwa sebelum ekonomi mencapai full employment, harga tidak berubah. Jadi, kurva AS yang awalnya datar kemudian menanjak. Kalau Keynesian baru, mereka lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi di pasar tenaga kerja seperti kontak kerja dan kekakuan harga. Selanjutnya, bentuk kurva menurut pandangan golongan moneteris dan ekspektasi rasional dibagi menjadi dua, yaitu 1. SRAS, di mana harga output berubah tapi harga input belum. Yang kedua, LRAS, di mana semua harga termasuk upah sudah menyelesaikan. Kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu bagaimana keseimbangan ekonomi tercapai menurut pandangan klasik. Pertama, permintaan agregat. Menurut pandangan klasik, permintaan agregat ditentukan oleh jumlah uang beredar dan kecepatan beredar uang.
menggunakan rumus MV sama dengan PT, di mana T adalah output real dan P adalah tingkat harga. Penawaran agregat ditentukan oleh dua hal, yaitu keseimbangan pasar tenaga kerja dan fungsi produksi. Y sama dengan F dalam kurung N. Mereka percaya bahwa upah itu bersifat fleksibel. Jadi, kalau ada pengangguran, upah akan turun. Dan hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sampai tercapai lagi kesempatan kerja penuh. Mirip kayak pasar buah ya. Kalau stok melimpah dan gak ada yang beli, ya harganya pasti turun sendiri. Hehehe, benar juga ya. Nah, kalau teknologi meningkat, maka produksi naik. Itu membuat kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan, dan fungsi produksinya juga meningkat. Hasilnya, pendapatan nasional real meningkat. Jadi, keseimbangan AD/AS menurut klasik terjadi di titik di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat dan perekonomian ada di tingkat full employment. Jika terjadi gangguan seperti penurunan AD, maka pasar akan menyesuaikan secara otomatis melalui perubahan harga dan upah tanpa perlu intervensi pemerintah. Perubahan keseimbangan. Keseimbangan ekonomi bisa berubah karena dua hal, yaitu 1. Perubahan permintaan agregat, seperti penambahan penawaran uang karena kebijakan defisit. 2. Perubahan penawaran agregat, misalnya karena pertambahan tenaga kerja atau produktivitas. Kalau permintaan agregat naik, harga juga akan naik, tapi dalam jangka panjang, produktivitas akan meningkat dan kurva AS akan terus bergeser ke kanan. Menurut Keynes, perekonomian tidak otomatis mencapai keseimbangan. Kenapa? Karena ada pengangguran dan harga yang kaku. Keynes percaya bahwa selama belum tercapai kesepakatan kerja penuh, peningkatan permintaan agregat hanya akan meningkatkan output, bukan harga. Misalnya, jika permintaan agregat rendah, perekonomian bisa stuck di titik E1, di mana pendapatan nasional masih di bawah tingkat full employment. Berbeda dengan klasik, di sini tidak ada penyesuaian otomatis. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu pemerintah harus intervensi melalui kebijakan fiskal seperti menambah belanja negara atau kebijakan moneter seperti menurunkan suku bunga. Makanya, pendekatan Keynesian dikenal dengan sebutan demand management, yaitu mengatur permintaan untuk mencapai output maksimum. Sebagai penutup, pendekatan klasik dan Keynesian memiliki pandangan berbeda dalam menjelaskan dinamika ekonomi. Klasik percaya bahwa pasar akan menyesuaikan sendiri tanpa intervensi. Tapi Keynes bilang dalam dunia nyata pasar itu lambat menyesuaikan. Jadi pemerintah perlu turun tangan. Terutama saat krisis atau resesi. Intervensi jadi kunci untuk menghindari stagnasi ekonomi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.